Saya Aldi, welcome to my channel. Oke, di video pertama ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman selama kurang lebih 7 bulan berada di Jepang. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang biasanya mungkin teman-teman sudah lihat di YouTube, di TV, Google misalnya, bahwa Jepang itu punya 4 musim. Musim gugur, musim dingin, musim panas, dan musim semi. Nah, 7 bulan yang lalu kalau nggak salah itu tiba pada saat musim gugur, peralihan lah dari musim gugur ke musim dingin. Suhunya sekitar 20-an derajat. Kalau dibandingkan dengan Indonesia sudah agak sejuk lah ya, apalagi kalau saya kan tinggalnya di Sulawesi yang musimnya cuma 2, musim panas dan musim panas sekali. Tiba di sini pastilah agak kaget ya kan. Yang paling parah ketika sudah masuk tahun 2020 bulan Januari. Nah, suhunya sudah mulai ekstrim, sudah mulai menyentuh angka minus kalau pagi. Padahal kalau dilihat tinggalnya di bagian bawah Jepang, bagian selatan daerah Chugoku, Hiroshima, itu kan masih bagian bawah. Kalau suhunya itu masih di bawah rata-rata suhu Jepang bagian atas, Hokkaido, daerah Kanto, Tokyo, dan lain sebagainya, masih agak di bawah. Nah, tapi bagi orang Indonesia yang baru datang, cukup buat badan jadi kaget sampai butuh vitamin banyak, butuh makanan yang bernutrisi, gerak terus supaya tidak down badannya. Nah, selanjutnya teman-teman, adaptasi dengan dialog sekitar. Jadi begini, Jepang juga punya dialek, masing-masing daerah itu punya dialek seperti Indonesia juga, walaupun kalau di Indonesia dialeknya beda, bahasa daerahnya beda. Kalau di sini semuanya rata bahasa Jepang, tetapi dialeknya beda. Ibarat seperti ini, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi setelah turun di lapangan, kita hidupnya di Nusa Tenggara misalnya. Itu kan agak beda ya kan dari bahasa Indonesia yang dalam tanda kutip yang baik dan benar itu dengan bahasa atau dialek di daerah masing-masing di Indonesia. Sama juga seperti di sini di Jepang. Kita belajar bahasa Jepang yang baik dan benar selama kurang lebih beberapa bulan. Nah, tiba di sini kita dihadapkan dengan dialek yang agak beda. Itu juga sempat membuat kesulitan dalam interaksi. Nah, di sini kan ada Kyushu Bank, Hiroshima Bank, Osaka Bank dan lain sebagainya. Itu logat-logat atau cara bicara yang agak beda dari bahasa Jepang yang baik dan benar seperti yang kita pelajari. Namun semakin ke sini semakin pahami, oh ternyata orang ini ngomongnya seperti ini. Yang penting kita sudah tahu kata dasarnya, kalimat dasarnya seperti yang bagaimana, lama-kelamaan bisa berinteraksi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah ini yang paling menurut saya paling membuat sulit ketika berada di lingkungan sekitar. Semua peraturan yang tertulis di jalan-jalanan ditulis pakai huruf kanji. Nah, inilah dia huruf yang tersulit di dunia. Di bawahnya kanji Cina lah seperti itu. Walaupun sebenarnya sama saja tulisannya, tapi kanji Jepang lumayan agak bisa dia mengerti kalau dicampur dengan huruf lainnya, hiragana dan katakana. Misalnya kalau kita ke kombini misalnya di minimarket ya, seperti Indomaret lah atau Alfamart kalau di Indonesia. Nah, yang tertera di komposisi makanannya itu kan kanji semua. Nah, sementara kita ini sebagai seorang muslim di negara yang minoritas muslim seperti Jepang ini, ya harus hati-hatilah dengan yang namanya konsumsi makanan. Kurang tahu kandungan di dalamnya seperti apa. Nah, karena ditulis dengan huruf kanji semua, ya mau tidak mau kita harus belajar yang mana yang tidak boleh dan mana yang masih boleh dikonsumsi. Atau misalnya contoh lain ketika kita ke tempat kerja. Nah, ini interaksi yang paling banyak kita lakukan tiap hari ya, karena dalam seminggu 5 hari kerja, 2 hari libur. Nah, semua petunjuk instruksi yang ditulis
di lingkup perusahaan itu menggunakan kanji. Bayangkan coba, yang katanya orang sini, orang Jepang saja, tidak semuanya yang paham kanji. Bayangkan, orang Jepang saja seperti itu, apalagi kita yang pendatang. Nah, mau tidak mau, manfaatkanlah catatan, dan yang paling penting itu Google Translate. Nah, selanjutnya teman-teman, bagi kami pendatang baru, ada satu hal yang sangat kita nantikan ketika libur adalah berburu barang obral. Kalau di sini dibilang cuko atau nisimono gitu. Nah, tapi barang-barang obral di sini kalau menurut saya agak beda ya dibandingkan dengan barang-barang obral di Indonesia. Ya, barang-barang obral termasuk barang-barang bekasnya. Barang-barang seperti itu di sini dijual dengan, ya sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan barang-barang baru. Kualitasnya juga masih lumayan ya bagus lah. Misalnya sepatu, laptop, meja, dan semua perabotan-perabotan itu kalau kita lihat seperti masih baru. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, di sini kan ada 4 musim. Di saat mendekati musim panas misalnya, toko-toko pakaian menjual pakaian musim panas. Ketika mendekati musim dingin, toko-toko pakaian menjual pakaian-pakaian musim dingin. Nah, ketika misalnya setelah selesai musim dingin tetapi stok pakaian masih banyak, nah si toko-toko retail ini menjual ke toko-toko yang menjual barang-barang bekas. Jadi isi dari toko-toko barang bekas ini sebenarnya tidak semuanya barang-barang bekas. Ada juga barang-barang yang istilahnya cuci gudang lah, seperti itu. Jadi kadang kita dapatkan loh, ini kayaknya barang yang belum pernah dipakai tapi kenapa dijual di toko obral, di toko barang bekas, seperti itu. Di samping kualitasnya yang masih terlihat baru, harganya yang membuat kita ringan untuk membuka dompet. Kenapa? Bisa turun sampai setengah bahkan sepertiga harga. Bayangkan dengan kualitas yang masih mulus. Jadi ya mumpung karena kita pendatang dan ya namanya menghemat lah, kita datang di sini untuk mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak mungkin. Ya jadi itulah cara menghemat kami. Terakhir teman-teman yang ingin saya sedikit share, kalau yang ini kayaknya terjadi di semua orang yang merantau, entah itu kerja, entah itu kuliah dan lain sebagainya. Itulah homesick, rindu rumah, rindu keluarga, rindu segala-galanya. Apalagi sekarang momen bulan Ramadan, ya di saat kita harusnya tarawih di masjid dekat rumah misalnya, saat kita bisa buka puasa dan sahur bersama dengan keluarga misalnya. Nah, pada saat-saat seperti ini semuanya tidak bisa. Kalau misalnya kita merantau di masih seputaran Indonesia, ya mungkin masih suasana Indonesianya itu, suasana Ramadannya itu masih ada walaupun jauh dari rumah. Tapi lain halnya kalau kita merantau di luar negeri seperti ini, di negara yang ya minoritas muslim seperti ini, yang kalau misalnya tiap buka puasa kita dengar azan maghrib, kultum misalnya pada saat subuh. Nah di sini tidak ada sama sekali. Nah itulah sedikit hal yang membuat rindu sekali. Kalau kemarin-kemarin sebelum masuk bulan Ramadan ya biasa, semuanya biasa. Tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan ya disinilah puncak-puncaknya. Ya ampun susahnya minta ampun. Yang biasanya makan pisang hijau, cendol dan sebagainya, sekarang ya tinggal beli keripik kentang selesai. Itulah buka puasanya. Nah, apalagi di sini tempat ibadah, masjid, susahnya minta ampun. Sekarang kami tinggal di Kyushu, sudah pindah di kita Kyushu. Waktu tinggal di Hiroshima, jarak dari tempat tinggal ke masjid itu sekitar 30-an kilo lah. Ya, 30-an kilo itu 20 menit naik kereta dan 10 atau 15 menit naik bis. Itu sudah dengan waktu menunggu di haltenya. Jadi sekitar setengah jam sampai 45 menit hanya untuk pergi ke masjid. Sekarang pindah di kita Kyushu, lebih ke selatannya lagi, lebih jauh lagi. Sampai sekarang saya juga belum lihat di mana masjidnya, tapi kalau dilihat dari Google
Maps sekitar 2 jam perjalanan, 1,5 jam naik keretanya dan setengah jam naik bis plus jalan kakinya. Nah, bayangkan kita mau ke masjid saja ya tunggu libur panjang, tidak mungkin untuk ke masjid itu di hari kerja, tidak mungkin, itu pasti tidak dapat izin lah. Sekarang memang lagi libur tapi kondisinya membuat parah ya. Seperti kita tahu sekarang dunia lagi diguncangkan dengan makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat, dan itu membuat kita stay home, betul-betul stay home. Orang sini bilang iya ini iru ya, setiap orang ya dianjurkan untuk stay home. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit pengalaman setelah kurang lebih setengah tahun berada di negeri Sakura. Silahkan di subscribe, share, komen di bawah di video pertama ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih semangat lagi untuk berbagi. Oke, see you, bye.